Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita masuk di pertemuan pertama, yaitu mengenai pengenalan aplikasi Microsoft Office. Mungkin ini aplikasi yang pernah teman-teman ketahui atau pernah dengar. Nah, hari ini kita akan belajar lebih detail seperti apa sih Microsoft Office ini sendiri. Oke, ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama itu perkembangan tentang Microsoft Office dari tahun ke tahun itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu pengenalan aplikasi pengolah data dalam Microsoft Office dan penggunaan dalam berbagai bidang. Kemudian yang ketiga, pengenalan aplikasi pengolah data di luar Microsoft Office seperti aplikasi VPS Office. Oke, kita masuk yang pembahasan yang pertama. Microsoft itu adalah suatu perusahaan multinasional yang ada di Amerika Serikat. Nah, ini dibentuk pada tahun 4 April 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di depan teman-teman itu sudah ada foto Bill Gates. Bill Gates itu yang berbaju merah, sedangkan Paul Allen itu yang menggunakan jas warna biru. Nah, mereka berdua ini pada tahun 1975 membuat Microsoft Corporation. Ya, pada saat ini tinggal Bill Gates sendiri. Nah, Microsoft Office itu adalah suatu produk dari perusahaan Microsoft Corporation. Nah, jadi perusahaan Microsoft ini itu punya banyak sekali produk, banyak sekali aplikasi yang mereka kembangkan, banyak sekali paten yang mereka kembangkan, yang mereka daftarkan. Salah satunya Microsoft Office. Nah, misalnya teman-teman menggunakan sistem operasi Windows, itu adalah salah satu produk daripada perusahaan Microsoft, yaitu sistem operasi Windows. Nah, Microsoft Office ini dikhususkan untuk berkaitan dengan kantor, yang berkaitan dengan pekerjaan di suatu perusahaan atau kegiatan kita sehari-hari. Karena di dalam Microsoft Office ini terdiri dari banyak sekali aplikasi yang bisa teman-teman gunakan. Ya, di antaranya di depan ini sudah saya tampilkan ada 6 turunan, ya, ada 6 aplikasi di dalam paket Microsoft Office, yaitu salah satunya Word, ya, aplikasi Office Word, kemudian ada Excel, ada PowerPoint, ada Outlook, ada OneNote, dan ada juga Office Access. Nah, ini semuanya ini memiliki fungsinya masing-masing, ya. Nah, pada dasarnya secara umum Office Word ini suatu perangkat lunak pengolah kata, ya. Jadi teman-teman ketika membutuhkan suatu aplikasi yang berkaitan dengan pengolahan kata, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Word. Nah, ya, itu perlu diingat bahwa untuk aplikasi Word itu adalah aplikasi pengolah kata. Nah, kemudian ada juga yang namanya Office Excel. Office Excel itu sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet, ya, memiliki fitur kalkulasi dengan berbagai macam rumus Excel dan pembuatan grafik. Atau untuk dasarnya atau umumnya bahwa aplikasi Excel ini digunakan sebagai aplikasi untuk pengolah data, ya. Jadi kalau Word tadi aplikasi pengolah kata, Excel itu pengolah data. Nah, ada lagi aplikasi yang ketiga, yaitu PowerPoint. Ya, PowerPoint ini suatu program atau sebuah program komputer untuk presentasi. Kalau Word tadi aplikasi khusus untuk pengolah kata, kemudian Excel itu pengolah data, dan PowerPoint penampil data, ya. Jadi teman-teman kalau untuk menampilkan suatu data yang mau dipresentasikan kepada banyak orang ataupun kepada yang memang perlu kita presentasikan, kita bisa menggunakan aplikasi PowerPoint, ya. Nah, ini juga dalam satu paket Microsoft Office. Kemudian ada juga aplikasi Outlook, ya, sebuah program Personal Information Manager. Ini digunakan untuk mengirim dan membaca surel atau email, memiliki fungsi juga lain sebagai kalender, jadwal kerja, catatan, dan juga jurnal. Jadi aplikasi Outlook ini yang berkaitan dengan Personal Information Manager, ya. Ketika kita ada agenda untuk rapat, kemudian kita ada agenda kegiatan, ya, semuanya bisa dicatat di Outlook, ya. Kemudian jurnal juga bisa, ya, semacam time lapse atau timeline kerja teman-teman sekalian itu bisa ditulis atau bisa diisi di aplikasi Outlook. Nah, kemudian ada aplikasi lagi yang kelima, yaitu OneNote. OneNote ini program ini digunakan untuk mengolah catatan pengguna, ya. Misalnya sebuah gambar, clipping layar, dan juga komentar audio. Jadi OneNote ini memang khusus untuk mencatat,
ya. Catatan-catatan kita ya biasanya menggunakan HP atau menggunakan tab atau iPad, ini bisa menggunakan aplikasi OneNote dan akan terkoneksi di semua perangkat. Yang penting login menggunakan akun Gmail kita atau akun email yang kita miliki, bisa menggunakan Yahoo, Gmail dan lain segala macam. Jadi OneNote khusus untuk mengolah catatan pengguna. Nah, yang terakhir, aplikasi Office Access. Ya, aplikasi ini berkaitan dengan basis data komputer, ya. Dan ini biasanya ditujukan untuk kalangan rumahan dan juga perusahaan kecil hingga menengah. Nah, biasanya jarang sekali ya kita menggunakan aplikasi Access. Sebenarnya aplikasi Microsoft Office satu paket ini ada banyak sekali yang belum saya cantumkan di sini. Misalnya ada Publisher ya yang dikhususkan untuk teman-teman yang berkaitan dengan jurnalistik atau media ya. Ada juga Visio, teman-teman yang berkaitan dengan flowchart ya, ketika membuat suatu program kita perlu mendesain alur bisnisnya dan lain segala macam, bisa menggunakan aplikasi Visio ya. Dan jadi masih banyak lagi dalam satu aplikasi Microsoft Office ini digabung ya, maksudnya dalam produk Microsoft Office itu terdiri dari berbagai macam aplikasi kebutuhan yang berkaitan dengan pekerjaan di kantor maupun kehidupan kita sehari-hari. Tapi umumnya kita biasa menggunakan aplikasi Word, Excel, dan PowerPoint saja. Nah, ini memang yang selalu yang kita gunakan ketika kita akan membuat suatu file atau paper, misalnya membuat suatu jurnal atau membuat suatu makalah, kita bisa menggunakan Word. Atau kalau misalnya kita mau berkaitan dengan pengolahan data, kita bisa menggunakan Excel, menggunakan rumus-rumus yang sudah disiapkan oleh aplikasi Excel. Ketika kita mau presentasi, kita bisa menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, ini juga yang selalu kita gunakan sehari-hari bahkan ya. Nah, kemudian kita lanjut, kita bergeser ke materi sedikit mengenai daftar rilis Microsoft Office. Kalau kita lihat dari tahun 1990 itu sudah muncul Microsoft Office versi 1.0 ya. Jadi tahun 90 itu sudah dikembangkan, sudah mulai dibuat pada tahun 90 ya. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 91 muncul 1.5, kemudian dikembangkan lagi pada tahun yang sama itu Microsoft Office 1.6 ya. Kemudian pada tahun berikutnya 92 itu muncul Microsoft Office 3.0 dan sampai saat ini itu launching terakhir itu Microsoft Office 2021 ya. Saya sendiri masih menggunakan versi 2019. Nah, buat teman-teman yang masih menggunakan versi lama, misalnya versi 2017, versi 2013, atau mungkin masih menggunakan versi 2007, itu sudah sangat ketinggalan sekali teman-teman ya. Kenapa saya katakan ketinggalan? Karena setiap pembaharuan aplikasi itu akan ada fitur-fitur baru, fitur-fitur yang akan mempermudahkan pekerjaan kita. Contoh sederhana gini, ketika teman-teman menggunakan aplikasi Microsoft Office versi 2007, kemudian ketika teman-teman menggunakan versi 2013, katakanlah demikian, format filenya itu berbeda ya. Misalnya versi 2007 itu menggunakan DOC, sedangkan 2013 sampai yang terbaru ini menggunakan DOCX, extension filenya. Jadi ketika membuka aplikasi 2013, maksudnya file formatan dari 2013 ke 2007 itu tidak bisa. Tapi dari 2007 dibuka ke 2013 itu bisa ya. Nah, itu satu. Kemudian juga fitur-fitur yang lainnya, misal template yang sudah disiapkan dari Microsoft Office ini sendiri, itu sudah ada. Sedangkan versi-versi yang lama 2007, 2003 itu belum ada. Nah, kemudian apalagi yang terbaru saat ini 2019, bahkan sudah ada versi lain yaitu 365. Yang 365 berbeda sedikit dengan Microsoft Office tapi fungsinya sama, ya. Nah, ini kabarnya, katanya ya, saya baca-baca di artikel, versi 3, maksudnya Microsoft Office 365 itu dibuat untuk menyaingi aplikasi pesaing mereka ya, seperti WPS ya, LibreOffice, OpenOffice dan lain segala macam. Nah, ini memang yang versi-versi gratisan itu memang cukup apa ya, istilahnya kebakaran jenggot. Nah, kebakaran jenggot teman-teman ya. Jadi dengan adanya banyak sekali aplikasi gratisan di luar sana, membuat Microsoft Office mulai ditinggalkan oleh penggunanya. Karena ya Microsoft Office berbayar ya. Untuk satu lisensi aplikasi Microsoft Office, kita mesti mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah ya. Nah, teman-teman akan membayar lisensi Microsoft Office. Sedangkan yang saya sebutkan tadi, misalnya
WPS atau LibreOffice, OpenOffice, itu bahkan ada yang pure semuanya gratis. Fungsinya juga sama, ya. Nah, 2022 saat ini belum ada informasi yang saya dapatkan untuk peluncuran aplikasi terbarunya. Jadi teman-teman silakan tungguin saja kalau misalnya teman-teman adalah salah satu pengguna aktif Microsoft Office versi yang asli, ya silakan ditunggu untuk versi 2022. Tapi sejauh ini informasi yang saya dapatkan belum dirilis secara resmi dari Microsoft Office. Jadi kita masih versi yang terbaru itu 2021. Nah, aplikasi pengolah data selain Microsoft Office, kan tadi saya katakan bahwasanya Microsoft Office itu berbayar ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa opsi yang bisa teman-teman gunakan sebagai pengganti Microsoft Office. Misalnya teman-teman tidak mau yang berbayar. Satu, bisa menggunakan Google Workspace. Nah, perusahaan Google itu sudah membuat aplikasi Office, ya, layaknya oleh perusahaan Microsoft. Perusahaan Google berbeda dengan perusahaan Microsoft. Jadi ini salah satu pesaingnya. Nah, jadi Google Workspace ini salah satu alternatif populer yang bisa dipilih karena datang dari salah satu kompetitor Microsoft yang terbesar, yakni Google. Nah, tapi agak sedikit kekurangan mungkin saat ini, yaitu untuk mengakses Google Workspace kita mesti terkoneksi ke internet. Nah, itu saja sih. Sisanya fungsinya sama di Workspace. Ada Google Doc, itu seperti Word, kemudian ada Spreadsheet yaitu untuk Excel, dan juga ada PowerPoint slide. Nah, itu juga sudah ada di Google Workspace. Kemudian ada lagi yang LibreOffice. Nah, ini salah satu opsi ya. Project open source yang didirikan di Document Foundation yang awalnya merupakan bagian dari alternatif Office ya lain. Nah, jadi LibreOffice ini dibuat secara open source. Yang namanya open source ya, itu semua orang bisa mengembangkan. Nah, jadi tidak ada support sistemnya. Jadi teman-teman tidak bisa bertanya ke semacam ya customer service-nya layaknya seperti Microsoft Office. Jadi LibreOffice ini semua orang bisa mengembangkan, bisa menggunakan, dan itu gratis. Ya, tidak ada lisensi, tidak ada pembayaran. Mungkin kalau teman-teman mau donasi mungkin bisa dikirim ke perusahaan The Document Foundation tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada alternatif yang lain, yaitu WPS Office. Salah satu rangkaian aplikasi produktivitas yang banyak digunakan adalah WPS Office. Saya sendiri kalau untuk di perangkat HP, handphone, kemudian di tab atau di iPad itu menggunakan WPS Office. Kenapa? Kenapa saya tidak menggunakan aplikasi Microsoft Office? Karena sejauh yang saya rasakan, ketika menggunakan aplikasi Microsoft Office, itu format penyusunan filenya itu berubah, berantakan. Tapi kalau saya menggunakan WPS Office, dia tetap mempertahankan format ketika saya membuka di perangkat laptop atau komputer, itu sama persis ketika saya membuka itu di handphone atau di iPad atau di tab. Ya, jadi WPS saat ini ya bisa dikatakan pesaingnya Microsoft Office versi gadget. Ya, walaupun memang ada WPS Office untuk laptop, tapi kebanyakan yang menggunakan WPS Office ya biasanya mereka menggunakan gadget, ya entah itu handphone, smartphone-nya ataupun iPad ataupun tab-nya. Nah, kemudian yang keempat, salah satu opsi lagi yaitu Polaris Office. Polaris Office ini dikembangkan oleh Intraware dan awalnya dirilis pada Maret 2014. Ini adalah open office sifatnya gratis ya, yang tersedia untuk sistem operasi Android, iOS, Windows, dan juga macOS ya. Nah, jadi Polaris Office ini gratis, yang hampir sama seperti WPS, LibreOffice, dan juga Google Workspace. Nah, dari keempat ini semuanya bisa teman-teman pilih salah satunya. Saya kalau terkoneksi ke internet, saya biasa menggunakan Google Workspace. Tapi kalau misalnya menggunakan tab, iPad, ataupun handphone atau smartphone, saya biasa menggunakan WPS Office. Tapi kalau teman-teman pengguna Linux ya, atau pengguna iOS, apalagi iOS tuh ya, macOS ya, macOS itu rata-rata aplikasinya itu berbayar semua. Jadi teman-teman bisa menggunakan opsi lain, yaitu kalau tidak menggunakan LibreOffice, Polaris Office, atau WPS Office, atau bisa menggunakan Google Workspace kalau terkoneksi ke internet. Nah, pilihan itu diserahkan kepada teman-teman sekalian. Silakan dipilih yang mana yang nyaman, silakan diuji coba, di utak-atik kalian nggak apa-apa ya, di-explore ya, dijelajahi fitur-fiturnya yang mana yang membuat teman-teman nyaman, silakan dipergunakan
semaksimal mungkin. Nah, itu tadi pengantar tentang aplikasi Microsoft Office. Jadi teman-teman untuk mendownload ini bisa langsung download di website resmi mereka. Kalau Microsoft Office langsung di Microsoft Office, Google Workspace tinggal buka di Google, kemudian LibreOffice, VPS Office, dan juga Polaris Office. Teman-teman bisa download semuanya langsung di website mereka masing-masing. Kalau misalnya ada kendala, teman-teman bisa bertanya melalui forum yang saya siapkan atau melalui tempat bertanya di e-learning kita, ya, atau tempat berkomentar. Oke, itu saja sebagai pengantar dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.